Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. C359-361 Kepunahan massal. Meskipun kata-kata Kevin Ye kejam, apa yang dia katakan masuk akal bagi semua orang di dunia. Saat ini, masyarakat adalah masyarakat di mana orang saling memakan. Jika Anda tidak mengambil pisau jagal, Anda akan menghadapi pembantaian. Provokasi dan pembunuhan berulang-ulang dari Dragon and Tiger Rankings dan Leighton Ye menggambarkan prinsip ini dengan sangat baik. Meskipun itu hanya formasi paling dasar dan paling sederhana di era kuno, kekuatan formasi spiritual yang membalikkan 5 elemen bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh manusia di bawah. Di antara Wandering Dragon Guard, ada beberapa ahli, dan bahkan beberapa di Dragon Elephant Stage. Namun, dalam pertempuran melawan kekuatan primordial ini, itu adalah kekalahan total. Hanya dalam beberapa saat, hampir semua Wandering Dragon Guard terbunuh, dan ditembak seperti sarang lebah oleh hujan anak panah. Dua yang tersisa, satu di kiri dan satu di kanan, mendukung Leighton Ye saat mereka melarikan diri dengan panik menuju pintu masuk villa. Tuan Muda Lei, tempat ini berbahaya. Ayo, ayo. Leighton Ye merangkak keluar dari tumpukan mayat, matanya merah saat dia berkata, aku tidak akan pergi, aku tidak akan pergi, aku akan membunuh bajingan itu, aku akan membunuhnya. Meskipun Leighton Ye mengatakan bahwa mulutnya keras, kakinya yang sudah lemas mulai berlari keluar. Lari seperti itu jauh lebih cepat daripada pengawal naga pengembara dan dua lainnya. Tempat pertama, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bai Lin juga dengan gugup berdiri di samping Ai Qiming, dan bertanya. Ai Qiming terdiam beberapa saat sebelum dia berbalik untuk melihat villa yang tiba-tiba menjadi tenang. Ini seharusnya kekuatan formasi, bocah itu benar-benar ada hubungannya dengan sekte tersembunyi surga Dao itu, sepertinya kita salah perhitungan kali ini. Saat dia berbicara, Ai Qiming melirik kembali ke Leighton Ye yang panik, yang berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Bai Lin, beritahu semua orang untuk bersiap mundur. Ini bukan tempat untuk tinggal lama. Bai Lin buru-buru mengangguk, lalu memarahi, mengencangkan angin, cerewet. Setelah mendengar sinyal Bai Lin, para penjaga Heaven Rank segera mulai mundur. Mau pergi. Bagaimana bisa semudah itu? Di lantai atas, Kevin Ye telah melihat semua gerakan mereka dengan jelas, jadi dia hanya mendengus dingin. Di dalam halaman, Leighton Ye memimpin jalan dengan dua Wandering Dragon Guard, dan setelah Ai Qiming dan para penjaga Heaven Rank dari Dragon and Tiger Rankings terputus, semua orang mulai pergi dengan tertib. Bagaimanapun, villa Kevin Ye benar-benar terlalu menakutkan, Ai Qiming tidak pernah menyangka akan ada susunan sekuat itu di dalamnya. Namun, saat mereka hendak mencapai gerbang villa, tiba-tiba terdengar suara lolongan melengking, apa-apaan ini? Lepaskan. Lepaskan. Turunkan aku. Turunkan aku. Pemilik suara itu tidak lain adalah Leighton Ye. Ai Qiming segera menoleh ke belakang, hanya untuk melihat bahwa Leighton Ye telah diangkat tinggi ke langit. Di sekujur tubuhnya, tanaman merambat hijau menyebar tanpa henti, seolah-olah mereka ingin langsung mencekik Leighton Ye sampai mati. Leighton Ye terus-menerus berjuang di udara, seluruh wajahnya benar-benar terdistorsi. Tuan Muda Lei. Dua pengawal naga pengembara yang tersisa berteriak, dan dengan lompatan, mereka ingin menyelamatkan Leighton Ye, tetapi sayangnya, tanaman merambat yang terus tumbuh telah mengikatnya dan mengikatnya di udara, mencegahnya bergerak. Mata Ai Qiming berubah serius saat dia menatap Bai Lin. Bai Lin buru-buru mengangguk, dan kipas di tangannya segera terbang keluar, berubah menjadi garis yang anggun. Kipas itu terbang di sekitar tubuh Leighton Ye dan langsung memotong tanaman merambat hijau itu, menyebabkan Leighton Ye menghela napas lega, tiba-tiba jatuh ke tanah. Setelah berputar di sekitar tepi hidup dan mati, ketakutan di wajah Leighton Ye bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Aku ingin kembali ke Yanjing. Tidak, aku tidak ingin kembali. Saat dia mengatakan itu, Leighton Ye dengan panik mencoba melarikan diri. Ai Qiming melirik Leighton Ye dan mencibir, sampah. Mengatakan itu, Ai Qiming melihat tanaman merambat di sekelilingnya, dan berkata dengan dingin, logam, kayu, air, api, tanah, 5 elemen. Seketika, mata Ai Qiming berbinar, dan dia terbang ke arah Leighton Ye, meraihnya, dan berkata, ikuti aku. Setelah beberapa saat, Ai Qiming membawa Leighton Ye dan mengikutinya dari belakang. Mereka bertiga tidak menuju pintu masuk utama villa, tetapi sebaliknya, mereka menuju ke arah yang berlawanan, dengan cepat bergegas menuju taman di belakang villa.
Pada saat ini, Ai Qiming sudah benar-benar menyerah untuk mencoba membunuh Kevin Ye, melarikan diri untuk hidupnya saat ini adalah hal yang paling penting. Bahkan jika Ai Qiming adalah seorang ahli tahap abadi duniawi, dia tidak akan mampu menanggung siksaan seperti itu. Hanya saja sementara Ai Qiming telah melarikan diri bersama Lei Ton Ye dan Bai Lin, para penjaga tingkat surga yang tertinggal tidak seberuntung itu. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari tanah, menjebak para penjaga tingkat surga ini di tengah-tengah tanaman merambat yang menutupi langit. Tian Yi masih baik-baik saja, pedang panjang di tangannya tajam dan tak henti-hentinya. Dia memotong jalan darah dan mengikuti ke arah Ai Qiming. Namun, yang lainnya tidak seberuntung itu. Tanaman merambat itu melilit tubuh mereka seperti ular piton raksasa, perlahan melilit mereka sampai mereka menjepit sampai darah keluar dari lubang mereka. Di lantai atas, Kevin Ye tidak peduli dengan para penjaga tingkat surga ini, tetapi berbalik untuk melihat Ai Qiming dan tiga lainnya yang berlari untuk menyelamatkan diri. Seorang dewa duniawi memang dewa duniawi. Dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan dalam formasi. Sepertinya aku telah meremehkanmu. Tiba-tiba, Kevin Ye mengubah topik pembicaraan dan mencibir, namun, apakah kamu pikir kamu dapat pergi setelah menemukan sekte kehidupan di antara 5 elemen? Ini benar-benar meremehkan formasiku. Sambil berbicara, Kevin Ye membentuk segel dengan jarinya, dan berkata, logam, kayu, air, api, tanah, kelima elemen semuanya akan hidup berdampingan, dan kelima elemen akan saling melawan. Susunan besar Yin dan Yang akan terbalik. Yang berada di bawah baru saja menemukan cara untuk melarikan diri, tetapi gerbang kehidupan sekali lagi diblokir oleh Kevin Ye dengan valinya yang sangat banyak. Dalam sekejap, anak panah melesat keluar satu demi satu ke kepala Ai Qiming. Ai Qiming berteriak keras, tidak bagus. Sialan, formasi ini benar-benar dapat diaktifkan. Ai Qiming sendiri adalah seorang ahli tahap abadi duniawi, ki kuat yang melindungi tubuhnya sangat kuat, meskipun anak panah ini kuat, mereka tidak dapat melukainya, dan hanya terus-menerus memakan ki sejati di dalam tubuhnya. Bai Lin dan Tian Yi yang berada di belakang Ai Qiming adalah satu-satunya yang terus memanggilnya dan hanya Lei Ton Ye yang bingung harus berbuat apa. Pertama-tama, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak akan baik jika ini terus berlanjut. Kita akhirnya akan kehabisan ki batin. Bagaimanapun, dia dan orang-orangnya dapat menahan hujan anak panah yang deras untuk sementara waktu, tetapi tidak untuk sehari. Ai Qiming menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan tatapan dingin, tidak ada cara lain, gerbang kehidupan telah sepenuhnya diblokir olehnya. Tian Yi, Bai Lin, kita bertiga akan menggunakan kekuatan kita untuk menghancurkan susunan sialan ini. Saat Ai Qiming berbicara, dia melirik Bai Lin dengan penuh arti, dan Bai Lin segera mengerti apa yang dimaksudnya. Mengambil langkah maju, dia berteriak, F***, ayah ini akan bertarung denganmu. Tian Yi tidak tertinggal, saat dia mengangkat pedangnya dan bergegas maju. Namun, Tian Yi tidak pernah menyangka bahwa saat dia bergegas maju, tangan Ai Qiming sudah muncul di belakangnya. Dengan serangan telapak tangan, Ai Qiming langsung mendorong Tian Yi menjauh. Orang tua yang menyedihkan itu terlalu tua untuk dikhianati oleh orang-orangnya sendiri. Puff, puff, puff. Hujan anak panah jatuh seperti hujan anak panah, langsung mengubah Tian Yi menjadi sarang tawon. Tian Yi tidak dapat mempercayainya karena darah terus menyembur keluar dari mulutnya. Dia menoleh untuk melihat Ai Qiming dan bertanya, tempat pertama, mengapa? Ai Qiming tertawa dingin, Tian Yi, kamu sudah menjadi 1 dari 10 dari 7 Laoba, kamu sudah memiliki cukup untuk hidup. Kami bertiga akan mati di sini jika terus seperti ini, jadi kami harus mengorbankanmu. Setelah mengatakan itu, Ai Qiming dan saling memandang, dan menggunakan Tian Yi sebagai perisai daging, saat mereka terus menyalurkan energi ke tubuh Tian Yi. Tian Yi merasakan tubuhnya meledak dari 2 aliran ki bawaan, dan menatap Ai Qiming dengan kejam. Tian Yi berkata dengan galak, Ai Qiming, dasar orang hina, aku sudah bekerja keras untukmu selama bertahun-tahun, tapi siapa sangka kau malah menusukku dari belakang. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Tidak bagus, orang kelas 1, dia ingin menghancurkan dirinya sendiri. Bai Lin menjadi gugup. Namun, reaksi Ai Qiming berbeda dengan Bai Lin. Wajahnya dipenuhi dengan senyum licik saat senyum itu mengambang di sudut mulutnya, meledakkan diri, bukankah itu hebat? Kau bahkan telah menghemat banyak tenaga kami. Di lantai atas, Kevin Ye telah melihat pemandangan ini dengan jelas. Hatinya hancur, lalu, dia menghela nafas, Ai Qiming, kau sangat kejam, kau benar-benar mengorbankan nyawa bawahanmu sendiri bahkan tanpa mengedipkan matamu.
Kau ingin menghancurkan diri sendiri untuk menerobos susunanku, kau hebat, kau hebat. Di dalam villa Kevin Ye, mayat-mayat berserakan di ladang, tetapi bagian luar villa itu damai. Berdiri di tengah jalan pegunungan, Markus Ye menatap villa di seberang mereka dengan ekspresi bingung. Pada saat ini, villa Kevin Ye, langit dipenuhi dengan cahaya warna-warni, dan tidak peduli bagaimana Markus Ye menggunakannya, dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya dengan jelas. Fei Yang, Meng Meng, sudah berapa lama orang-orang itu berada di sana? Setelah hening sejenak, Markus Ye bertanya. Kepala sekolah superior, mereka telah berada di dalam selama hampir setengah jam. Namun, sepertinya tidak ada suara perkelahian, mungkinkah sesuatu telah terjadi? Yun Fei yang menatap villa Kevin Ye dengan bingung. Ekspresi Markus Ye juga menegang saat dia berkata, tidak peduli apa yang terjadi, tunggu 5 menit lagi. Jika masih tidak ada gerakan dari dalam, kami akan menyerbu masuk. Baik, kepala sekolah superior. Awalnya, Markus Ye berencana untuk menunggu dan menonton dari pinggir lapangan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa saat mereka selesai berbicara, mereka akan melihat gelombang darah dan daging terbang keluar dari taman belakang Kevin Ye, diikuti oleh ledakan yang mengerikan. Menghancurkan diri sendiri. Kekuatan semacam ini setidaknya harus bisa menghancurkan diri sendiri dari seorang ahli naga dan gajah. Tidak bagus, Tuan Muda, wajah Meng Meng dipenuhi dengan kecemasan saat dia bersiap menuju villa Kevin Ye. Namun, dia dihentikan oleh Markus Ye, dan setelah ledakan yang mengguncang bumi itu, cahaya warna-warni di langit di atas villa Kevin Ye menghilang sejenak. Pada saat ini, 3 sosok bergegas keluar dari taman di belakang villa. Satu hitam dan satu putih, dengan seorang pemuda di belakangnya. Itu Ai Qiming. Markus Ye mendengus, dia tidak percaya. Yun Fei yang juga tercengang, mengapa hanya ada 3 orang di luar? Bagaimana dengan yang lainnya, apakah mereka semua bisa mati? Wajah Meng Meng juga dipenuhi dengan ketakutan, saat dia berkata dengan tidak percaya, baru saja, apa yang sebenarnya terjadi di dalam villa itu tadi. Markus Ye, Meng Meng dan Yun Fei yang semuanya tercengang. Setidaknya ada selusin orang yang baru saja menyerbu ke dalam villa, dan kebanyakan dari mereka adalah ahli naga gajah dan harimau lembu. Namun, dalam rentang waktu setengah jam yang singkat, hanya Ai Qiming dan 2 orang lainnya yang berhasil melarikan diri. Dalam pertempuran ini, pengawal naga pengembara dari peringkat naga dan harimau dan keluarga Ye hampir hancur total. C360 Anda akhirnya di sini. Tidak lama kemudian, villa Kevin Ye kembali tenang. Sinar cahaya warna-warni yang menyelimuti villa itu muncul sekali lagi setelah hening sejenak, lalu tersembunyi dalam kegelapan. Terlepas dari apakah itu Kevin Ye atau yang lainnya, mereka tidak berniat membunuh mereka bertiga yang melarikan diri dalam kepanikan. Kevin Ye pertama-tama harus menenangkan keluarganya. Lagi pula, siapa yang tahu apakah Ai Qiming dan sekelompok orang liciknya akan membalas. Adapun Markus Ye, dia tidak terlalu peduli padanya. Dalam kegelapan, di dalam villa Kevin Ye, mayat-mayat tergeletak di mana-mana. Di antara mereka ada yang telah terinjak sampai mati oleh gunung-gunung, mereka yang telah terbakar menjadi arang, mereka yang telah tertusuk oleh hujan anak panah, dan bahkan mereka yang telah digantung di tanaman merambat. Di halaman, Kevin Ye membawa Howard Zhang dan yang lainnya dan perlahan-lahan berjalan menuju sisi mayat itu. Michael Liu sekali lagi tidak dapat mengendalikan kekacauan di perutnya, dan muntah. Namun, Howard Zhang dengan susah payah menahan rasa jijik di hatinya, dan malah mencium bau darah yang memenuhi langit, dan merasakan aura bertarung yang terus-menerus melonjak di dalam hatinya. Ini adalah perubahan yang dialami Howard Zhang setelah berlatih mantra penyihir. Meskipun alam Howard Zhang saat ini tidak cukup kuat, Kevin Ye tahu bahwa begitu Howard Zhang tumbuh dewasa, dia pasti akan menjadi tukang daging di alam fana. Ini tidak ada hubungannya dengan sifat Howard Zhang, itu hanya terkait dengan klan yang disebut klan penyihir. Bagaimana? Apakah kalian merasakan sesuatu ketika melihat mayat-mayat ini? Kevin Ye menyipitkan matanya dan terkekeh, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Howard Zhang berkata dengan sederhana, kamu pantas mati. Liu. Mincuan jelas takut, kakak ipar, ayo kembali, dengan begitu banyak orang mati, ini terlalu sial. Di satu sisi, Kevin Ye menyatakan pengertian terhadap ketakutan Michael Liu, tetapi di sisi lain, dia merasa bahwa Michael Liu kehilangan sesuatu. Kevin Ye tidak berbicara, tetapi Howard Zhang lah yang mengejeknya terlebih dahulu, mengapa, Liu tua, kamu takut sekarang, sepertinya nyali kamu tidak cocok untuk seni bela diri. Michael Liu tergagap, tetapi masih memaksakan diri untuk berbicara, siapa yang takut?
Aku hanya sedikit kurang tidur. Ya, kurang tidur, sedikit tidak enak badan. Ketika aku kembali, aku pasti akan beristirahat dengan baik. Haha. Kevin Ye tertawa ringan, Liu tua, jika kamu takut, maka kamu takut. Apa yang memalukan tentang itu? Pertama kali aku melihat orang mati, pertama kali aku membunuh seseorang, aku takut aku tidak sebaik dirimu. Tidak apa-apa, lihat saja dan biasakan dirimu. Kevin Ye mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, namun, Liu tua, ada satu hal yang kuharap kau bisa mengerti. Di dunia ini, dimanapun ada orang, ada perselisihan, dan dimanapun ada dunia seni bela diri, ada konflik. Begitu kau memasuki jalur kultivasi bela diri, kau akan menghadapi lebih banyak pertempuran berdarah di masa depan. Kau masih orang biasa hari ini, dan kau masih memiliki kesempatan untuk memilih dan menjauh dari pertumpahan darah dan pembunuhan ini. Kurasa bahkan tanpa seni bela diri, kau masih bisa menjalani kehidupan yang baik di dunia ini. Sebenarnya, ketika mendengar kata-kata Kevin Ye, hati Michael Liu juga terguncang. Bagaimanapun, pembantaian semacam ini sama sekali tidak memperlakukan hidup seseorang sebagai sesuatu. Pemandangan seperti apa yang akan terjadi jika ia terperangkap di dalamnya? Michael Liu tidak berani membayangkannya. Hanya dengan melirik Howard Zhang, keinginan untuk menjadi lebih kuat membara dalam tubuh Michael Liu sekali lagi. Setelah berpikir lama, Howard Zhang akhirnya mengatakan evaluasinya, tidak, kakak ipar, aku masih ingin berlatih seni bela diri, aku tidak ingin menjalani hidupku dengan cara yang biasa-biasa saja, aku ingin menjadi lebih kuat, aku ingin melindungi semua orang yang aku sayangi. Di mata Michael Liu, Kevin Ye melihat jejak bayangan yang familiar. Sebenarnya, Michael Liu belum selesai berbicara. Ada alasan lain mengapa Michael Liu ingin berlatih seni bela diri dan menjadi lebih kuat, ini mirip dengan metode Kevin Ye, dan itu karena dia ingin mengambil kembali barang-barang miliknya. Dia menatap Michael Liu dengan serius, dan Kevin Ye tertawa, kau sudah memutuskan. Aku sudah memutuskan. Tidak ada penyesalan. Sama sekali tidak ada penyesalan. Melihat bahwa pikiran Michael Liu sudah mantap, dia menganggukkan kepalanya dengan puas. Kemudian, di bawah sinar bulan, Kevin Ye melambaikan tangannya, dan mayat-mayat yang awalnya tergeletak di tanah hancur menjadi bubuk halus dan menghilang. Bahkan aura berwarna darah telah menghilang. Seolah-olah kelompok orang ini tidak pernah lahir di dunia ini. Baiklah, karena kau sudah memutuskan, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Kau akan tinggal di sini bersamaku musim panas ini. Mulai besok dan seterusnya, aku akan melakukan pelatihan yang paling ketat dan paling kejam untukmu. Mendengar kata-kata Kevin Ye, dan melihat senyum aneh Kevin Ye, Michael Liu awalnya sangat gembira, tetapi kemudian dengan cepat merasakan ledakan kegugupan di hatinya. Namun, sehubungan dengan pelatihan Michael Liu, Kevin Ye pasti tidak akan terus mengikuti jalannya yang biasa. Bagaimanapun, dengan bantuan formasi spiritual yang membalikkan 5 elemen, membudidayakannya tidak akan begitu berbahaya dan sulit lagi. Terlebih lagi, kepribadian Michael Liu dan Howard Zhang benar-benar berbeda. Metode penempaan tubuh dari klan penyihir kuno tidak cocok untuknya, dan dibandingkan dengannya, metode kultivasi jalan kultivasi lebih cocok untuknya. Di dalam kegelapan, Kevin Ye melirik langit biru-biru yang ditutupi oleh tirai hitam, dan memperlihatkan senyum bijak. Dibandingkan dengan Kevin Ye, beberapa orang ini tidak dalam suasana hati yang begitu baik. Mereka adalah Ai Qiming, Bailin dan Leiton Ye yang masih berlari liar di kegelapan malam. Pada saat ini, ketiga orang ini benar-benar seperti anjing liar. Terutama Leiton Ye, yang terus berbalik saat dia berlari, takut Kevin Ye tiba-tiba muncul dari sudut yang tidak diketahui untuk membunuhnya. Saat ini, satu-satunya pikiran Leiton Ye adalah melarikan diri dari Lin Hai, dan segera kembali ke Yanjing. Karena jika dia melakukannya, dia akan aman. Mereka bertiga berlari sepanjang jalan sampai mereka mencapai hutan kecil di perbatasan Lin Hai dan lautan. Baru setelah mereka merasa aman, Ai Qiming berhenti. Leiton Ye sudah kelelahan, melihat Ai Qiming dan Bailin yang ada di depannya berhenti, Leiton Ye duduk di tanah, terus-menerus terengah-engah dengan mulut terbuka lebar. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Leiton Ye segera melampiaskan amarah ini pada Ai Qiming di depannya. Dia memanggil Ai Qiming dengan nama lengkapnya, Ai Qiming, apa yang terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu telah memobilisasi seorang pembunuh tingkat surga, mengapa kamu masih begitu lemah? Satu misi pembunuhan demi satu, tidak dapat diselesaikan. Tuan muda ini melihat bahwa kamu, organisasi pembunuh peringkat naga dan harimau, harus segera menghancurkannya sehingga kamu tidak mempermalukan dirimu sendiri.
Menghadapi raungan gila Lei Tongye, Ai Qiming hanya tertawa meremehkan. Lei Tongye, kamu tampaknya masih tidak mengerti situasinya. Hidupmu diambil kembali karena aku melindungimu dengan sekuat tenaga. Kamu pikir kamu siapa? Berani meneriakiku seperti ini. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu hanya karena kamu tidak bahagia? Beranikah kau? Terhadap Kevin Ye, dia masih agak takut. Lagi pula, setelah pertempuran ini, dia dan Kevin Ye tidak akan berhenti sampai mereka mati. Namun, Ai Qiming bahkan tidak berani membunuhnya meskipun dia memiliki banyak keberanian. Lagi pula, ada keluarga emas monster besar di belakangnya. Namun, Ai Qiming tidak normal. Dengan sekejap, dia muncul di samping Lei Tongye, aura dari tubuhnya keluar, menekan Lei Tongye begitu keras hingga dia tidak bisa bernapas. Kemudian, Ai Qiming meraih Lei Tongye dari tanah dan berkata dengan sinis, Lei Tongye, semua Wandering Dragon Guard di sekitarmu telah mati. Apakah kau pikir kau memiliki kemampuan untuk membantahku? Biar kukatakan padamu, lebih baik kau bersikap baik. Jika tidak, aku tidak akan menjamin kau dapat kembali ke Yanjing hidup-hidup. Niat membunuh Ai Qiming membuat Lei Tongye sangat takut hingga ia gemetar. Meskipun kultivasi Lei Tongye rendah, ia tetaplah orang baik. Melihat bahwa Ai Qiming sudah menjadi ancaman bagi hidupnya, dan bahwa Lei Tongye adalah orang bijak yang tidak menggigit lebih dari yang dapat dikunyahnya, ekspresinya langsung melembut. Kandidat juara pertama Ai Hui, jangan salah paham, jangan salah paham. Kita punya sesuatu untuk dibicarakan. Ai Qiming mendengus, lalu mengayunkan lengannya dengan keras, melemparkan Lei Tongye menjauh. Lei Tongye tidak memiliki kekuatan untuk melawan, karena pantatnya menghantam tanah dengan keras. Perasaan itu sangat menyakitkan. Namun, Lei Tongye tahu bahwa ia akhirnya telah mengatasi krisis hidup dan mati. Sambil mengusap pantatnya, Lei Tongye menatap Ai Qiming yang tidak jauh darinya dengan tatapan jahat. Ia bergumam dalam hatinya, Ai Qiming, sebaiknya kau ingat ini, saat kita kembali ke Yanjing, tuan muda ini pasti akan memberimu pelajaran. Bai Lin masih berdiri dengan hormat di samping Ai Qiming, menurunkan alisnya dan berkata, pertama-tama, apa yang harus kita lakukan selanjutnya, haruskah kita kembali ke Yanjing? Ai Qiming melambaikan tangannya, tidak, mari kita tunggu di sini. Tunggu. Bai Lin tidak mengerti. Ai Qiming dalam suasana hati yang buruk, ia mendengus dan berkata, kali ini, 6 dari 10 penjaga tingkat surga telah tewas, kekuatan peringkat naga dan harimauku telah sangat berkurang, tentu saja aku harus menunggunya muncul, lalu memberiku penjelasan. Bai Lin terkejut, lalu segera mengerti siapa yang ditunggu Ai Qiming, tetapi ia masih sedikit gugup, apakah dia akan datang? Ai Qiming berkata dengan penuh percaya diri, karena aku di sini, mengapa dia tidak datang? Meskipun Lei Tongye berada jauh, dia masih bisa mendengar beberapa percakapan antara Ai Qiming dan Ai Qiming. Hanya saja Lei Tongye tidak tahu siapa orang yang dibicarakan Bai Lin dan Bai Lin. Tepat saat Lei Tongye terus berusaha mencari tahu, di ujung kegelapan, sepasang sinar cahaya berwarna biru terus mekar, seterang dan menyilaukan seperti mata serigala dunia bawah. Lei Tongye hanya bertukar pandang dengan sinar cahaya itu dan langsung merasa pusing, jantungnya berdebar tak terkendali. Suara langkah kaki terdengar mendekat dari jauh. Sangat ringan, dan ketika sosok itu perlahan muncul di bawah sinar bulan, Lei Tongye benar-benar tercengang. Sosok mungilnya tidak lebih dari 1 meter tingginya, dengan rambut biru muda dan gaun putri berwarna merah muda. Jika dipadukan dengan wajahnya yang seperti iblis, dia benar-benar loli kecil yang sangat menggemaskan dan menggemaskan. Mungkinkah dia orang yang ditunggu Ai Qiming? Ini terlalu banyak omong kosong. Dia hanya seorang anak kecil, apa hubungannya dia dengan peringkat naga dan harimau? Hati Lei Tongye kacau, dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, jelas bahwa boneka kecil ini adalah yang ditunggu Ai Qiming. Ketika Ai Qiming melihatnya, amarahnya langsung melonjak, dan dia berkata dengan wajah dingin, akhirnya kau di sini. Bab 361 memulai hidup baru. Dalam kegelapan Linhai, seorang sosok setengah baya bertopeng berdiri menghadap seorang sosok kecil yang tampak seperti loli. Pemandangan ini jelas sangat aneh, bahkan Lei Tongye tidak dapat mempercayai matanya. Mungkinkah loli kecil ini juga berasal dari peringkat naga dan harimau? Di bawah sinar bulan yang terang, mereka berdua saling memandang, sama sekali tidak proporsional. Angin dingin bertiup melewati, dan aura dari mereka berdua tiba-tiba bangkit. Mengikuti perubahan mendadak pada kedua aura ini, sepasang mata biru muda pria kecil itu juga berubah. Sepasang mata itu tiba-tiba berubah aneh dan licik.
Bailin, yang masih terkejut, dengan cepat menghindar ke samping. Pertarungan antara dua makhluk tingkat dewa bukanlah sesuatu yang dapat diikuti oleh Bailin. Tetapi bahkan jika dia mampu bersembunyi jauh, Bailin tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di kepalanya. Perasaan ini menjadi semakin kuat di tubuh Lei Tongye. Lei Tongye baru saja diberi pelajaran oleh Ai Qiming. Awalnya, tubuhnya tidak cukup baik, tetapi sekarang, di bawah tekanan mental yang begitu kuat, tampaknya semakin lemah. Saat seluruh tubuhnya jatuh ke tanah, Lei Tongye memegang kepalanya dan berteriak dengan gila, "Sialan, apa yang kalian berdua lakukan? Cepat berhenti, ini sangat menyakitkan sampai-sampai bisa membunuhku." Namun, baik Ai Qiming maupun si kecil, mereka berdua memperlakukan Lei Tongye seperti udara. Dia sama sekali tidak menghiraukan perasaannya. Hanya Bailin yang bergegas untuk menendangnya, "Apa yang kau tangisi? Apa yang kau tangisi? Lei Tongye, jika kau berani melolong lagi, hati-hati padaku, aku akan membunuhmu." Di Linhai, yang dulunya sangat sombong, keluarga Ye, di mana bahkan Bailin bisa menginjaknya 2 kali, ini sama sekali tidak dapat diterima oleh Lei Tongye. Namun, menghadapi ancaman kematian, dia tidak punya pilihan selain menerimanya, karena Lei Tongye tahu bahwa saat ini, bahkan Bailin tidak dapat mengalahkannya. Ye Lei hanya bisa menahan kebencian ini di dalam hatinya, dan menunggu sampai dia tiba di Yanjing sebelum membuat perhitungan lain. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa di masa depan, dia akan sepenuhnya menjadi boneka, dan tidak akan mampu menghadapinya. Gelombang angin kencang tiba-tiba bertiup melalui hutan kecil ini, meniup pepohonan di bulan Juni di sekelilingnya. Kekuatannya sangat kuat, mengejutkan semua orang. Wajah Ai Qiming di balik topeng itu tiba-tiba berubah 2 kali, bahkan matanya mulai membeku. Meskipun Ai Qiming adalah seorang ahli tahap abadi duniawi, dia tidak sepenuhnya percaya diri saat berhadapan dengan pengguna kekuatan spiritual kelas S. Dengan sangat cepat, ki di sekitar tubuh Ai Qiming menjadi tenang, tetapi itu bukan karena kompromi dengan si kecil, tetapi karena Ai Qiming telah merasakan bahwa penjaga si kecil ada di dekatnya. Jelas tidak ada gunanya kehilangan kesopanan dengannya saat ini. Namun, meskipun auranya telah tenang, Ai Qiming masih mempertahankan wajah dingin. "Shen Yu, jangan bilang padaku bahwa kamu tidak seharusnya memberiku penjelasan untuk masalah ini." Gadis kecil tertawa, wajahnya menampakkan ekspresi meremehkan, dan berkata dengan suara kekanak-kanakannya, menjelaskan. "Ai Qiming, aku percaya bahwa di dunia ini, tidak peduli apapun yang aku, Shen Yu, lakukan, aku tidak perlu menjelaskan diriku kepada siapapun, dan kamu tidak terkecuali." Bagi seorang gadis kecil untuk benar-benar mengatakan kata-kata yang mendominasi seperti itu, Ai Qiming tidak menyangka hal itu. "Kamu," Ai Qiming menunjuk ke gadis kecil dan berkata tanpa daya. Karena dia tidak bisa menyentuhnya, Ai Qiming hanya bisa menghela napas dan berkata, "Shen Yu, kamu bersembunyi di villa selama ini, mengapa kamu tidak bergerak?" "Aku, Ai Qiming, mengakui bahwa aku memberimu harga yang cukup, tetapi dalam bisnis kami, yang terpenting adalah mengikuti aturan. Kamu telah melanggar aturan dunia pembunuhan." Terhadap orang yang lebih lemah darinya, Ai Qiming tidak akan pernah menggunakan aturan untuk berbicara. Hanya ketika tidak ada pilihan lain, aturan dapat menjadi serangkaian alasan. Bagaimanapun, yang kuat tidak perlu mengikuti aturan. Shen Yu tertawa hambar 2 kali, lalu berkata, "Itu benar, aku berada di villa itu tadi. Aku juga punya banyak kesempatan untuk bergerak, tetapi aku tidak mau." "Kenapa?" Ai Qiming berteriak, matanya menyala-nyala karena marah. "Tidak ada alasan. Hanya karena aku tidak ingin menyakitinya." Jawaban Shen Yu membuat Ai Qiming terkejut, dia tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. Pada akhirnya, Ai Qiming tersenyum dengan tenang, dan merasa seolah-olah dia telah mendengar sebuah lelucon. "Hahaha, Shen Yu, mengapa aku tidak menyadari sebelumnya bahwa kamu memiliki selera humor? Tapi lelucon ini sama sekali tidak lucu." Shen Yu berkata dengan wajah serius, "Lelucon? Ai Qiming bukan lelucon. Aku, Luo Shicaerde, sekarang akan secara resmi memberitahu kamu bahwa aku, Kevin Ye, tidak dapat bergerak, dan kamu juga tidak boleh bergerak. Jika peringkat naga dan harimau kamu berani menyakitinya sedikit saja, keluarga Luo Shicaerde-ku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Ketika perisai emas muncul, kamu akan tahu konsekuensinya." Kamu, Ai Qiming tidak berpikir bahwa lelaki kecil di depannya benar-benar akan bermain dengannya. Namun, Ai Qiming jelas tidak berani meremehkan kata-kata Shen Yu. Di dunia pembunuh, hanya sedikit orang yang tahu bahwa Shen Yu berasal dari keluarga kekaisaran yang mengerikan itu, jadi Shen Yu tidak akan menyebutkannya. Kali ini,
Shen Yu benar-benar mengambil inisiatif untuk mengeluarkan kekaisaran yang mengerikan itu. Sepertinya hatinya tertuju untuk melindungi Kevin Ye. Namun, Ai Qiming tidak dapat mengetahuinya apapun yang terjadi, mengapa Shen Yu berusaha keras untuk melindungi bocah nakal bernama Kevin Ye itu. Mungkinkah benar-benar ada sesuatu yang misterius tentang tubuh bocah nakal itu yang dihargai oleh Luo Shicairde? Di satu sisi, Ai Qiming tidak dapat mengerti, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya. Di sisi lain, Lei Ton Ye dapat mendengar percakapan antara kedua orang itu dengan jelas. Melepaskan Kevin Ye adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilakukan Lei Ton Ye. Bagaimanapun, keluarga Ye sendiri merupakan ancaman besar bagi Lei Ton Ye. Sekarang, Kevin Ye ini bahkan lebih mengerikan, untuk benar-benar dapat menggunakan kekuatan formasi susunan fantasi seperti itu. Jika masalah ini menyebar kembali ke Yanjing, lalu apa yang akan terjadi? Pada saat itu, Kevin Ye harus menilai kembali posisinya sendiri di keluarga Ye, dan itu akan menempatkannya dalam situasi yang genting. Menahan rasa sakit di kepalanya dengan susah payah, Lei Ton Ye tiba-tiba berdiri. Menahan amarahnya, dia menunjuk Shen Yu dan mengutuk, gadis kecil, kamu pikir kamu siapa? Aku akan membunuh bajingan itu. Aku tidak memilikinya di dunia ini, dia tidak memilikiku. Apakah kamu pikir keluarga Ye ku takut padamu, Luo Shicairde? Shen Yu tidak pernah berpikir bahwa seekor kutu seperti Lei Ton Ye akan berani berdiri dan berbicara pada saat ini, terutama ketika dia benar-benar ingin membunuh orang-orang yang dia sayangi. Segera, mata Shen Yu bersinar dengan cahaya biru yang menakutkan dan memarahi, kamu mencari kematian. Jangan bunuh dia, aku masih punya kegunaan untuknya. Melihat bahwa Shen Yu akan membunuhnya, Ai Qiming segera mencoba menghentikannya, tetapi ada ketakutan di matanya. Lei Ton Ye adalah alat tawar-menawar yang dibutuhkan Ai Qiming untuk membalas dendam pada keluarga Ye. Jika dia mati, maka usaha Ai Qiming yang telah direncanakannya selama beberapa tahun terakhir akan sia-sia, jadi Ai Qiming sama sekali tidak bisa membiarkan Lei Ton Ye mati. Namun, satu-satunya negara adik kuasa peringkat es di dunia, Shen Yu, dipenuhi dengan niat membunuh. Tekanan mental yang kuat telah menyelimuti Lei Ton Ye, menyebabkan Lei Ton Ye merasa seolah-olah kepalanya akan terbelah. Segera setelah itu, Lei Ton Ye mendengar suara ledakan di atas kepalanya, dan seluruh tubuhnya telah kehilangan kesadaran. Namun, Lei Ton Ye yang telah kehilangan kesadaran tidak jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, tetapi berdiri tegak dengan tatapan kosong. Ai Qiming segera berlari ke depan, dan dengan gugup meletakkan jarinya di bawah hidung Lei Ton Ye. Dia memeriksa hidung Lei Ton Ye, dan merasa bahwa dia masih bernapas. Mengenai hal ini, Shen Yu hanya mencibir, jangan khawatir, dia tidak mati, dan mulai sekarang, dia tidak lebih dari seorang idiot. Tentu saja, dia akan menjadi orang bodoh yang patuh. Bukankah itu yang kamu inginkan? Saat dia mengatakan itu, Shen Yu dengan ringan membengkokkan jarinya ke arah Lei Ton Ye yang ada di depannya, dan Lei Ton Ye segera berjalan mendekat. Gerakannya terlihat sangat normal, sama sekali tidak berbeda dari biasanya. Hanya saja Lei Ton Ye saat ini telah menjadi cangkang pengusir setan yang tidak berjiwa. Tuan, perintah apa yang Anda miliki untuk saya? Suara Shen Yu masih kekanak-kanakan, dengar, kamu masih Lei Ton Ye. Namun, begitu kamu kembali ke Yanjing, kamu harus mendengarkan perintah Ai Qiming apapun yang terjadi, mengerti? Baik Tuan, saya akan mengikuti instruksi Ai Qiming. Satu-satunya pengguna kemampuan supernatural kelas S di dunia, metodenya benar-benar tidak bisa diremehkan. Melihat bagaimana Shen Yu dengan mudah mengubah orang yang hidup menjadi boneka manusia, Bai Lin merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Begitu takut sehingga mereka bahkan tidak berani melihat Shen Yu. Ai Qiming menghela napas panjang. Meskipun kondisinya saat ini bukanlah hasil terbaik, itu masih lebih baik daripada kematian Lei Ton Ye, sampah ini. Bagi Ai Qiming, meskipun dia telah menderita kerugian besar, tujuan strategisnya masih tercapai. Tidak hanya menipu Lei Ton Ye dengan banyak uang, itu bahkan telah secara stabil menancapkan paku di keluarga Ye-nya. Namun, jika peringkat naga dan harimau di masa depan ingin tumbuh lebih kuat, mungkin akan memakan waktu beberapa hari lagi. Untungnya, Ai Qiming adalah seorang ahli abadi duniawi, jadi dia masih punya banyak waktu. Dia bergumam sendiri dengan nada bercanda, dan mengalihkan pandangannya ke arah Ai Qiming dan dua orang lainnya, lalu berkata, baiklah, Ai Qiming, aku sudah melakukan apa yang aku janjikan padamu, sebut saja impas. Di masa depan, aku tidak akan lagi membantumu dengan apapun di peringkat naga dan harimau dan kamu juga tidak perlu mencariku. Ini akan menjadi yang terakhir kalinya.
Setelah berkata demikian, Shen Yu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berbalik dan pergi dengan gembira. Ai Qiming sedang melihat sosok punggung Shen Yu. Dia tidak hanya tidak terbakar, dia juga tidak menahan diri. Jika dia bisa melihat ekspresi di balik topeng Shen Yu, maka itu pasti akan sangat menarik. Pertama-tama, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ai Qiming menarik napas dalam-dalam dan berkata, apalagi yang bisa kita lakukan? Kembali ke Yanjing. Kemudian, beritahu semua peringkat naga dan harimau bahwa Lin Hai adalah tempat terlarang, dan tidak ada misi yang diizinkan berhubungan dengan orang bernama Kevin Ye. Pertama-tama, apakah kita benar-benar akan menerima ini begitu saja? Kita, para naga dan harimau, tidak pernah mengalami kekalahan seperti ini selama bertahun-tahun. Mereka adalah 6 penjaga tingkat surga. Ai Qiming melotot tajam ke arah Bailin. Memangnya kenapa kalau aku tidak menelannya? Jangan bilang kau ingin dikejar oleh para penjaga perisai emas di seluruh dunia. Bailin memikirkannya, dan tiba-tiba merasakan hawa dingin di kepalanya, dan tidak berani mengatakan apapun lagi, seolah-olah dia sedang memikirkan betapa mengerikannya pemandangan itu. Di tepi hutan kecil, gadis kecil Shen Yu baru berjalan beberapa langkah ketika dia mendengus. Dia berhenti dan berkata kepada kegelapan, kembalilah dan beritahu orang-orang tua itu bahwa aku akan memulai hidup baru, beritahu mereka untuk tidak menggangguku jika tidak ada yang bisa dilakukan. Setelah dia selesai berbicara, langkah kaki Shen Yu tidak berhenti, dan dia melompat-lompat menuju villa seperti peri. Dapat dilihat dari wajahnya bahwa dia dalam suasana hati yang sangat baik hari ini. Mungkin ini adalah awal yang benar-benar baru bagi Shen Yu.